Andai kata surga itu di atas langit, maka itu di atas tarim. Andai kata surga itu di bawah bumi, maka itu di bawah tarim. Ya. Abon tuh, tempe orek itu kalau nyampe sana itu jadi rebutan itu, Pak. Jadi rebutan banget itu. Syawari utarim syekh malai syekhuna. Jalan-jalannya tarim itu adalah syekh bagi orang yang tidak mempunyai syekh. Kalau kita bayangin kita zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sulit, susah rumahnya terbuat dari tanah, bisa kita lihat disaksikan di sana di Hadramaut Ya, Tarim itu. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Apa kabar? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya udah pulang dari Yaman ya. Alhamdulillah sudah pulang dari Yaman. Alhamdulillah ini Pak Eko udah 1,5 bulan alhamdulillah di Indonesia sekarang udah di Amin. Pondok Pesantren tercinta. Boleh nanya-nanya nggak nih Tat nih? Oh silakan silakan. Iya. Tafadhol. Karena kita ini kan tahunya kalau pulang dari Yaman itu kan ada gelar LC itu Tat. Apa tuh Tat? LC Tat? Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya lulusan Timur Tengah itu biasanya LC kan Pak ya kan. Lisensi seperti itu. Itu menandakan bahwasanya mahasiswa ini adalah lulusan Timur Tengah. Itu yang terkenal di masyarakat. Tetapi kita yang di mana di Ahqaf University, Universitas Al-Ahqaf di Tarim Hadramaut Yaman, itu ijazahnya aslinya BSc, Bachelor of Science kan. Itu nanti tergantung pengambilan gelar itu kemana. Kalau BSc itu sebenarnya dia dari Eropa sana. Nah, dan LC itu biasanya di negeri Arab. Negeri Arab ya. Khusus untuk negeri Arab pasti LC ya Tat ya. LC. Dan kita pakai LC ketika sampai Indonesia, bukan pakai BSc. Walaupun di sana di ijazah kita BSc karena masyarakat Indonesia sudah familiar dengan Familiar kata ya, bener, LC bener, biar nggak iya, ribet iya. nanti nanya-nanya lagi. Iya. Lu ngambil di sana apa tuh jurusannya? Oh di sana kita ngambil jurusan syariah. Jadi kisemnya itu bagiannya tuh syariah wal qanun. Tapi kita takhusus syariah. Nah, syariah di sini banyak membahas tentang fikih dan usul. Berarti kalau di kampus Indonesia itu kayak apa Pak? Sekelas apa sih itu? Ya syariah tetap. Tetap syariah. Iya, tetap hukum jatuhnya kan, fakultas hukum kalau di Indonesia. Tapi hukumnya hukum Islam. Hukumnya hukum Islam. Jadi biasanya kalau itu ya sekolah perguruan tinggi Islam baru dia syariah bunyinya. Syariah. Kalau dia hukum umum kan banyak tuh perdata, Berarti ya kalau di UIN mah kayak kampus Islam di Indonesia mah hukumnya gitu ya. Ya hukum. Itu nggak tergantung jurusannya apa. Cita-cita kuliah di sana itu kok punya pikiran mau kuliah ke sana, terus nanti di sana itu gimana kuliahnya gitu. Biar ini buat anak-anak sekalian semua. Jadi kuliah di Tarim Hadramaut Yaman di Universitas Al-Ahqaf itu adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan seperti ini. Seandainya kamu mengeluarkan duit sebanyak apapun untuk belajar di negeri Tarim, maka duit itu tidak akan rugi ketika kamu mendatangkan dirimu ke Tarim untuk belajar. Walaupun duit yang dikeluarkan itu begitu banyak, tetapi ketika kamu datang ke Tarim, itu akan kembali lagi. Artinya kembali bukan secara materi Pak ya. Ya. Artinya secara ilmu ya. Secara keilmuan. Secara ya. rohaninya, ketakwaan seperti itu. Iya Tat, itu kan tadi sebanyak apapun duit yang kamu keluarkan untuk pergi ke negeri Tarim itu nggak bakal rugi tadi kan. Kalau untuk ilmu. Terus kalau misalkan ke sana jalan-jalan gitu, Ya, cuma jalan-jalan gitu. Gimana Tat? Jadi seperti yang dikatakan ulama al-madad bi qadril masyhad. Al-madad itu sesuatu yang kita dapatkan nantinya itu bi qadril masyhad, sesuai dengan masyhad kita, sebanyak apa masyhad kita. Masyhad juga bisa kita artikan seperti husnuzon kita, prasangka kita terhadap sesuatu itu. Misal untuk memperjelas seperti ini, di sini di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami ada Ki Haji Muhammad Sultan gitu kan, ada Ki Haji Muhammad Fathani Syafi'i LC, dan ini adalah guru besar kita kan.
ayahanda kita tercinta. Nah, kita akan mendapatkan ilmu beliau, kebarakahan beliau, manfaat dari beliau itu biqadri masyad, dengan prasangka kita sebagaimana ke Kiai Haji Muhammad Sultan, ke Kiai Haji Muhammad Fathoni Syafi'i. Ketika kita menganggap ini adalah gudang ilmu, ini adalah lautan ilmu yang di hadapan kita, ini adalah gudang barakah, gudang lautan barakah di hadapan kita, maka yang akan menyucur ke kita juga seperti itu. Yang mau kita dapatkan itu gitu. Masyhad kita begitu juga yang tadi. Bagaimana prasangka kita gitu ya, bahasanya yang gitu tadi ya. ziarah ke Tarim, atau hanya dia datang saja melihat ulama dan bersalaman dengan ulama, tapi hatinya itu irtibat dengan guru, irtibat dengan syekh yang dilihat itu, artinya nyambung gitu, connect. Kalau kabel dengan kabel terkonek, hidup dia kan. Begitu juga kalau ketika hatinya hidup ketika melihat syekh itu, udah an-nazarah yakfi binazarah, yakni yakfi dengan hanya cukup melihat. An-nazarah itu laisa nazarah biasa, bukan pandangan biasa. Ketika syekh memandang kepada seorang murid gitu, pandangannya bukan seperti pandangan orang biasa, karena pandangannya itu masuk ke hatinya sampai dapat merubah dia. Itu bukan karangan-karangan saya, tapi udah terjadi waqi'i, suatu realitas, sudah banyak yang terjadi seperti itu. Itu pandangan-pandangan syekh nazarah. Ada qasidah Imam Al-Haddad itu tentang pandangan-pandangan. Artinya pandangan bukan pandangan biasa, tapi pandangan nazar dari syuyukh, daripada syekh, seperti itu. Jadi insyaallah walaupun di sana hanya ziarah, tetapi masyhad prasangka baik terhadap yang diziarahi negeri ulama, negeri para wali di sana di Tarim itu. Di sana menziarahi Sada Ba'alawi, Sada Ba'alawi itu keturunan para nabi. Alawi itu diambil dari Ali, nasab dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, jadi Sada Ba'alawi artinya keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali punya istri Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah putri dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mengambil daripada silsilahnya keturunan Nabi SAW ini. Ketika kita prasangkanya baik, masyarakat kita baik terhadap mereka, walaupun hanya ziarah saja, insya Allah dapat melimpah. Iya. Itu yang dimaksud tadi Pak. Berarti kalau gitu, ya mohon maaf ini Tat ya. Berarti kalau cari ilmu kalau cuma sebentar rugi berarti dong. Cari ilmu cuma sebentar enggak rugi. Ketika dia mencari ilmu dan husnudzonnya, masyhadnya besar gitu, itu mah nurun ala nur. Itu cahaya di atas cahaya. Atau ziyadah fauqa ziyadah, tambahan di atas tambahan lagi. Antum di sana berapa tahun kemarin? Kita di situ kuliahnya 5 tahun. 5 tahun. 1 tahun persiapan dan lugawi, itu namanya markasul lugah. Digarentikan persiapan bahasa 1 tahun, 5 tahunnya kuliah S1 dan 1 tahun ngambil tahfidzul Quran. Nah terus kalau jadi pertama antum misalnya itu bingung nggak kayak dosen ngejelasin itu kan kita di Indonesia kan ya ini sih sering ngomong Indonesia terus. Iya. Ketika di sana itu seperti ini. Memang orang Hadramaut itu beda dengan orang-orang yang lain di negeri Arab. Ada negeri kan Mesir juga Arab, Saudi Arab, Libya Arab. Tetapi yang paling cepat ngomongnya, lahjahnya itu adalah Hadrami. Kenapa mereka cepat banget seperti itu dan bagaimana kita mengatasinya gitu kan? Ketika mereka cepat banget ngomong gitu, kita kan harus mengikutinya sulit gitu. Awal-awal itu kita dengerin latihan tadrib, kita latihan dengan mendengarin banyak radio siaran bahasa Arab gitu kan. Tiap hari sampai 3 bulan gitu, baru kita terbiasa seperti itu dengan perkataan yang cepat seperti itu. Kan dosen juga seperti itu. Nah, kita belajar sedikit-sedikit. Pertama awal-awal ketika masuk Al-Ahqaf, dosen Abu Ya Baharun, Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau kan ngisi muhadarah itu, nggak paham. Padahal di Jabal Anwar Islami minggu Arab seminggu, minggu itu terus Inggris, terus gitu lagi. Tapi ketika asli berhadapan dengan orang Arabnya, beda cerita gitu. Beda cerita, apalagi Arab Hadrami, waduh cepat mereka, masya Allah cepat banget. Ngomongnya cepat gitu ya. Kayak kita ngomong bahasa Indonesia lah gitu ya, ngomongnya cepat gitu. Untuk bisa paham di situ berapa bulan Anda? Kira-kira 3 bulan ke atas. Berarti udah paham tuh dosen yang nerangin tuh maksudnya gitu. Tetapi pas semester pertama itu kita masih naruh HP terus direkam di sana, nanti pulang setelah kuliah kita dengerin lagi. Waduh ini dosen kecepatan, kita ulang lagi.
kecepatan ulang lagi, kita tulis, kita catat, seperti itu. Orang Indonesia di sana berapa persen Tat, kira-kira? Orang Indonesia Yang kalau kuliah? yang gini, Mahasiswanya? di Yaman itu rata-rata bukan pekerja. Kalau di negeri lain itu pekerja. Oh. Kami Yaman ini banyak pelajar. Kalau pekerjanya cuma 2% di antara penduduk Indonesia yang di sana. Lainnya pelajar sih. Dan di Ahgov University mungkin sekarang ada 700 mungkin sampai 700 mahasiswa ya. Mahasiswa. Dari Indonesia, Mahasiswa. dari masing-masing daerah ya, Tat, ya. dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke ya. Berbagai jenis. Begitu. Putri itu ada nggak sih Tat sana itu? Ada Wanita. Tapi kayaknya nggak pernah diekspos media gitu ya? Ada di sana kuliatul banat, ada kuliatul banat, Oh. nah, banat al-ahqaf. Kalau kita yang laki-laki itu dijuluki ahgofi, ahgofi. Kalau perempuannya ahgofiat gitu kan. Ada di sana banatnya, dan mereka kalau yang dari Indonesia terkhususkan ke kismu tarbiyah, bagian pendidikan. Karena seorang wanita akan menjadi adalah madrasatul ula. Untuk madrasah pertama untuk anaknya nanti. Sangat cocok, bagian mereka adalah tarbiyah gitu. Dikhususkan seperti itu. Masya Allah. Masya Allah, semoga lah banyak dari mana, dari Lampung terusnya Pondok Pesantren Jabal An-Nur, alumni wanitanya, banatnya bisa ke sana juga. Amin. Kan kita dikenal terutama yang di Indonesia ini kan di sana tuh dosennya kan Indonesia ya, terus ya ada namanya dosen apa Pak yang galak killer. Nah kalau di sana tuh pengen tahu itu Iya. dosen itu gimana sama masalah mahasiswa. dosen kan, masalah dosen di sana ya begitu juga di Universitas Al-Ahqaf juga ada namanya dosen killer. Oh ada juga. Kalau bahasa Arabnya tuh syadid gitu kan. Syadid. Kalau di Indonesia killer gitu. Syadid artinya ketika beliau ngasih ulangan ujian gitu kan. Nah, ikhtibarnya sulit dijawab, itu pusing kita. Tulisan apa? Tulis, ujian tulis gitu. Seandainya beliau ngasih soal itu hati-hati tuh, lampu merah. Kalau nggak benar-benar kita belajar bisa rosip, nanti dorosani, bisa dorosani, bisa iada itu ngulang 1 tahun. Ini sangat-sangat ditakuti. Biasanya yang killer itu kalau di sana sangat terkenal sampai sekarang itu dekannya. Kalau bahasa Arabnya amidul kuliah, dekan kalau di Indonesia dekan. Itu beliau ngajar pelajaran sorof. Pelajaran sorof ini udah pusing kan, aslinya ditambah lagi gurunya syadid atau killer gitu kan. Ketika ngasih soal itu sulit banget. Yang nggak ada di buku diada-adain. Artinya ini kan diktat kita di dalam kitab. Seandainya kita pelajari, kita hafalin, kita udah benar-benar itu bisa itu. Nggak dikeluarin dari sini, di kitab lain. Gitu ya. Di kitab loh, udah kitab aja sulit, dicari yang lain lagi. Tapi apa enggak itu salah satu cara mungkin memicu untuk apa ya, referensi mungkin ya buat mahasiswanya gitu ya? Iya seperti itu. Sebenarnya gitu sebenarnya ya. Sebenarnya ya itu tantangan sendiri untuk kita, tantangan sendiri untuk kita, untuk para pelajar, untuk mahasiswa di sana, bagaimana menghadapi suatu pelajaran gitu. Ketika pelajaran itu sulit, kita juga harus semakin giat untuk belajar gitu. Lagi yang kita hadapin ini adalah amid kuliah, dekan kuliah. Dan beliau itu nggak segan-segan, anak siapa saja kalau rosip, kalau gagal udah gagal, walaupun itu anak rektor sendiri itu. Oh gitu. Ada anak rektor di sana. Nah, kalau di sini Gus Nejat, di sana ada Sayyid Hamzah Baharun. Ada. Kembali ke pertanyaan di awal tadi, Tat. Penyesuaian diri Tat di sana. Karena kan secara otomatis kondisi cuaca berbeda, makanan berbeda, gitu. Penyesuaiannya gimana tuh, Tat? Kerasa nggak itu? Kerasa pastinya. Negeri Arab dengan makanan Indonesia sangat berbeda. Pertama awal-awal di sana turun dari bandara kan, terus disambut sama teman-teman mahasiswa di sana, dikasih makan. Ya. Nasi makan 1 nampan 5 orang. Ya. Nampan 5 orang. Kalau di sana bilangnya khomsah gitu. Istilahnya. Nasi itu nasi. Nasi kuning gitu kan, nasinya besar-besar. Ya. Kalau di sini seperti ini. Kalau nasi Indonesia kan kecil. Ini tiga kali lipatnya itu besar-besar. Nah, dikasih itu nasi besar-besar panjang-panjang dan juga lauknya
ayam gitu kan. Kalau Ya. ayam Indonesia kan dipotong kecil-kecil. Ya. Ayam satu dipotong jadi 4, tok, ya kecil segini. Heeh. Kalau di sana enggak, ayam satu ya udah satu itu. Kalau enggak dipotong 2. Nah. Kalau mentok 4 ya. Kalau di Indonesia potong 12 tak. Kalau Indonesia sampai kecil-kecil. Nah, tapi sana enggak, seterusnya kita makan kok rasanya begini. Itu enggak nafsu dah. Padahal ayam terus nasi gitu kan. Seharusnya itu yang paling nikmat itu. Iya. Beda Tapi- mungkin karena ini ya Tat, ya, karena Belum terbiasa. penyesuaian rasa kali ya. lidahnya biasa makan Lidahnya pedas. biasa makan pedas ya. Akhirnya nggak dimakan itu. Padahal itu suguhan spesial, istimewa. Istimewa ya, buat tamu baru datang. Nah, baru spesial. tamu datang. Lama Nah. nggak itu Tat penyesuaiannya Tat? Lumayan lama itu Pak. Jadi gini, kita makannya itu kalau pagi roti sama susu. Woi. Oh, roti kalau kita bayangin di sini, waduh roti pasti nikmat, lezat, roti tawar gitu. Enggak, rotinya beda, roti Arab Masih itu. itu kali ya? Rotinya ada yang 2 macam, ada yang 2 bundar seperti ini, khubusnya ada yang panjang seperti Ya. pentungan gitu. Ya. Tawar. Tawar. Nanti di sini Susu. dikasih selai, Oh, dikasih iya. halawa itu manisan, gitu. Iya. Dicelupin ke susu. Oh. Seperti itu. Sarapannya itu ya. Sarapan itu kalau siang makan nasi, Heeh. nasi Arab tapi Heeh. nasi Arab. Kalau Abi bilangnya nasi mandi, Ya, nasi mandi ya. tapi bukan seperti yang di mat-am itu. Biasalah untuk santri untuk kita gitu kan. Terus malam makannya itu roti lagi, roti lagi. Tapi hari Jumat terkhususkan untuk makan itu makanan enak. Alhamdulillah itu makannya dujaj. Apa tuh? Dujaj? Ayam. Ayam. Ayam pasti enak itu pasti enak, alhamdulillah. Dan ada ayam, ada buah-buahan, kadang jeruk, kadang juga pisang gitu. Itu pasti hari Jumat itu makanan enak pokoknya. Ya. Kalau di sini juga malam Jumat. Malam Jumat, kita ya. Kalau di sana enggak, habis Jumatan. Oh, habis Jumatan. Habis kita lapar-lapar gitu kan, pergi makan enak kok. Itu di situ. Emang antumnya pertama berangkat tuh nggak bontot Tat? Waduh. Ya kali kan buat nyesuaiin itu kan, bawa apa, orek kali kan. Ada sebagian teman kita itu yang bontot itu bawa apa namanya, tempe orek. Ya. Nah, atau abon. Nah ini yang awet-awet aja. Kalau yang makanan cepat basi enggak, Ya. abon tuh tempe orek itu kalau nyampe sana itu jadi rebutan itu Pak. Jadi rebutan banget itu. Berarti antum selama 5 tahun tuh, berapa tahun tuh antum tadi di sana? 7 tahun gitu di sini. Nggak pernah pulang sama sekali ya? Jadi dulu itu kan 1 tahun di sana ada kejadian perang itu sangat genting, dan media tuh menyiarkan begitu sangat menakutkan sampai di pondok ini ketika itu diingatnya di pondok ini sampai diasinin. Iya, benar Tat. Benar itu, benar. Diyasinin. Sampai apa? Diyasinin. Diasinin kita, dibacakan Yasin. Ustadz Andi diyasinin gitu dengan kondisi di sana itu. Ha-ha. Waktu telepon katanya ada perang dan kita juga dengar di sini ada perang di Yaman. Kita kumpul semua, kita yasinin dan mohon maaf sampai ayah kita itu berdoa sambil nangis hitungannya, mendoakan supaya keselamatan lah buat Ustadz Andi khususnya dan buat mahasiswa Yaman pada umumnya. Ya itu sebenarnya sesuatu yang Masya Allah itu sampai didoakan, diyasinkan sampai Pak Kiai Haji Muhammad Sultan sampai menangis dalam doanya itu. Saya sangat terharu dan sangat berterima kasih, Masya Allah. Mungkin berkat doa Pak Kiai dan doa santri dan semuanya, alhamdulillah saya selamat. Di sana memang kejadian itu genting sangat banget. Dan dengar-dengar banyak yang dipulangin ya Tat ya mahasiswa ya. Oh sangat banyak dipulangkan oleh pemerintah Indonesia. Iya. Evakuasi gratis. Iya. Dibiayain juga berarti dia? Tapi ketika evakuasi gratis, kan pulangnya aja gratis. Iya. Balik ke sana lagi, Bayar ya, lagi. bayar sendiri. Lagi, ya. Saya ingat betul itu bahasa dari Abi Sultan waktu antum telepon-teleponan terus beliau cerita ke saya, bahkan beliau sempat menyampaikannya seperti itu mungkin ya, mohon maaf kalau salah. Kalaupun seandainya, mohon maaf nih, seandainya mati bahasanya di Yaman itu lebih mulia daripada harus pulang ke Indonesia, bahasanya seperti itu. Nah itu yang membuat semua kita di sini Iya. luar biasa nih gitu kan, berpikirnya itu luar biasa sampai segitunya untuk menuntut ilmu gitu. Iya. Walaupun menuntut ilmu seperti mati itu. nggak apa-apa di sana, yang penting menuntut ilmu di sana, nggak jangan pulang gitu. Karena kalau pulang itu sudah beda lagi urusannya, begitu kata beliau. Iya. Jadi faktor-faktor terutama yang menghalangi kita untuk ikut evakuasi
Satu, kita mikir ke sananya itu balik nggak ada duit. Ya. Nah, terus kok kita berani walaupun di sana lagi perang. Kok nekat banget si bocah ini. Kan seperti itu kan. Kita nelpon abi, kita nelpon orang tua, kita nelpon kakak. Jadi ini adalah kalau bahasa Al-Qur'annya syanashuddu 'adlaka bi akhik. Kami akan perkuat ototmu, kekuatanmu dengan saudaramu, seperti itu. Ini adalah kisahnya Sayyidina Musa dengan saudaranya Harun ketika berhadapan dengan Fir'aun laknatullah alaih. Ini seperti ini juga ketika saya Al-Fakir lemah gitu, ketika itu dihadapkan dengan perang seperti itu, ini dihadapkan dengan kematian nyawa ini kan, tetapi akan dikeluarkan oleh keluarga dan oleh kakak dan juga oleh pondok kiai gitu, dengan doa semangat. Sampai kakak saya bilang seperti ini, dah kamu jangan pulang di sana aja, kalau kamu pulang atau di sana, kalau kamu mau mati, walaupun juga di rumah tetap mati katanya. Dan ibu wanita biasanya orang yang paling lemah, hatinya ya. itu Ya. tersentuh kan, apalagi anaknya, anak bungsu kecil, gitu kan. Ibu juga itu ikut pendirian kakak gitu kan. Udah diikhlaskan pokoknya. Kita doa aja insya Allah selamat di situ. Amin. Kalau memang meninggal, insya Allah husnul khotimah, masuk surga Allah. Ya. Nggak jamin ketika pulang juga tetap hidup gitu. Iya benar tetap. Benar. Dan Abi juga ngomong sampai seperti itu. Iya benar. Abi Sultan juga bilang seperti itu. Gitu. Terus yang pulang-pulang itu dari kejadian konflik itu balik lagi ada. Nah itu dia tuh kan. Ketika dipulangkan pemerintah nggak ada solusi untuk mengembalikannya lagi. Bisanya narik, nggak bisa ngembaliin. Di Mesir juga apa di mana negara Timur yang kejadian seperti itu juga kayak gitu kasusnya. Jadi kalau baliknya lagi itu tanggung sendiri-sendiri. Karena datang ke Gresik ya. Nah, Gresik. Ya, di Gresik di Pondok Membaus Solihin itu. Itu pengurus sana, pengurus Al-Ahqafnya sana itu waktu kita nganterin Ustadz Anwar ya yang berangkat ke Ustazah Aisyah itu bilang memang, tapi setelah konflik selesai ya, kan ada pembukaan lagi berangkat. Sekitar 200 orang itu memang nggak bisa pulang lagi ke sana. Iya. Yang kemarin-kemarin dipulangkan kan gitu kan, terus nggak bisa pulang lagi ya, itu alasannya. Karena memang pemerintah tidak bisa memulangkan mereka kembali ke sana. Terus selama perang itu belajar apa gimana? Tetap belajar Selama perang. pas perang itu. Nah, jadi Masya Allahnya universitas kita itu sempat beberapa hari aja itu libur. Gitu. Libur ketika benar-benar mencekam gitu kan, libur dulu. Cuma di asrama, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke pasar. Intinya itu di pasar biasanya. Ya. Kejadian konflik yang sangat besar, intinya sangat genting biasanya di pasar, di soknya itu kan, nggak boleh mahasiswa ke pasar. Cuman 1 minggu apa 2 minggu. Setelah itu masuk lagi. Dan subhanallah, masya Allahnya ketika itu kita masih ujian. Oh iya, ketika itu nggak libur, ketika itu ujian. Itu keren itu. Udah keadaan seperti itu, perang gitu kan. Terus teman-teman kita pada pulang, kita ujian. Itu kepala itu pusing gitu kan. Terganggu pasti ya. Pasti mentalnya terganggu kan. Kita ini sebenarnya pengen pulang. Terus dilihat depan ini mondar-mandir, kawan pulang naik bis itu, bis besar-besarnya itu Pak ya. Dan juga di sana ada perang gitu kan. Kita ujian, waduh disuruh fokus untuk ujian, tetapi gangguan-gangguan teman-teman kita pulang, terus di samping ada perang. Itu perangnya tembak-tembakan gitu saja. Iya, perangnya tembak-tembak, bukan tembak-tembakan lagi, rudal gitu. Kalau di videonya itu ada kan, kalau Arab itu rumahnya kotak ini Pak ya, rumahnya kotak ini. 1 kali tembak, terus rudal itu runtuh dia. Nanti ngeliat langsung kan? Itu dapat di video. Yang kedengaran langsung, nggak ngeliat langsung, kedengaran langsung suaranya itu ketika penyerangan batalionnya. Jadi cetos dari kejauhan itu. Misalkan di sini ke Miling mungkin ya. Ya. Tapi untuk daerah Al-Ahqaf tuh nggak ada korban katanya. Alhamdulillah nggak ada di situ. Alhamdulillah selamat. Memang kemarin itu dengarnya gitu, jarak konflik daerah konfliknya dengan Universitas Al-Ahqafnya memang agak lumayan jauh sih. Kemarin itu kita tenangnya seperti itu gitu. Apalagi memang ada perlindungan dari perguruan tingginya kan untuk mahasiswanya. Kita agak tenangnya seperti itu kemarin.
waktu dia perang. Ini kisah keren ya, menakjubnya. Jadi kan itu apa itu ya? Al-Qaeda menyerang pemerintahan gitu kan. Jadi sampai Al-Qaeda itu mereka ke masjid, dan masjid ini posisinya dekat Universitas Al-Ahqaf. Ya. Mereka ceramah. Ketika habis sholat berdiri, mereka ceramah. Sini yang ceramah Pak Kiainya lah kalau di Indonesia. Di belakang itu orang bersenjata lengkap. Satu di kanan, satu di kiri. Besar, tinggi, hitam gitu, pakai topeng. Kayak gini. Ya. Begini. Kita kira dulu itu ceramah agama. Kan mau bawa dalil, bawa Al-Qur'an, bawa hadis. Ya. Ternyata ceramah politik. Ya. Yang artinya mereka dengan ceramahnya itu menyatakan rezim ini bersalah, nggak berhak rezim ini. Tidak, bukan rezim yang sah. Nah, mereka yang menganggap yang sah itu punya mereka, punya Al-Qaeda ini. Ya. Ya kan, makanya mereka pengen menjatuhkan itu. Ya. Dengan perang itulah. Ya. Dan subhanallah mereka itu ajibnya bank-bank yang punya pemerintah ditembak, diambil duitnya. Karena mereka beragaman itu duitnya halal itu. Ya. Diambil sama mereka, masih Al-Qaeda ini. Itu ketika zaman perang-perang itu. Itu masih mungkin sampai sekarang masih ada tuh bekas bomnya ya. dibeledakin kan. Apa sih namanya itu? ATM ya? Ya, ATM-nya itu. Ya, masih ada. Biasanya kita gesek ke situ udah hancur itu. Nah, selain kesibukan kuliah di sana ya, apa tuh antum kesibukannya? Kuliah di luar kuliah. Kalau intinya kita kan di sana itu belajar, gitu kan. Intinya belajar, dan waktu belajar itu dari jam 8 sampai jam 1 siang. Dari jam 8 sampai jam 1 siang. 1 siang. Setelah itu istirahat, pulang, tidur biasanya. Nah, kalau sorenya itu ada yang olahraga, main bola, ke laut. Kalau yang di Mukalla, kalau di Tarim mungkin nggak ada ke laut, nggak ada laut soalnya. Kalau di Tarim nggak ada laut. Pokoknya urusan pribadi lah ya. Atau murojaah, atau Ya. istifadah kemana-mana, majelis ilmu. Dan maghrib, siap-siap masjid biasanya. Ada waktu Mas ini buat jalan-jalan itu? Ada waktu liburan. Oh, liburan. Liburan. Berapa bulan liburannya? Kalau di Indonesia kan lama 3 bulan. Sana juga lama juga ya? Kalau liburan biasanya pas ujian, liburan fasal gitu. Apa namanya fasal itu? Ada kan kalau di UTS ya? UTS yang di per tengah bulan semester ya? Tengah semester. Ini fasal. Ini ujian semester. Ya, semester ya. Ujian semester. Biasanya kalau semester pertama itu 2 minggu lah. Lumayan lah 2 minggu. Itu biasa liburan ke pantai. Kalau yang di Mukalla, kalau yang di Tarim biasanya ke Masbah. Ke mana? Masbah itu artinya ke kolam renang. Kolam renang. Atau mancing gitu, ke wadi. Ada tempat mancing? Ada. Kalau di sini kan kali ya. Sungai lah ya di sana ya. Sungai lah. Tapi nggak besar. Besar ya? Nggak besar. Kecil. Kecil. Nah, terus kalau yang rajin orang, ya tetap ya murojaah atau ke majelis ilmu lah gitu ya. Majelis ilmu. Iya. Kalau liburan musim panas 3 bulan itu biasanya. 3 bulan itu panjang gitu. Misalnya Ramadan, Syawal sebelumnya itu Teman-teman antum ada pulang nggak tuh selama liburan kayak gitu? Kalau yang 3 bulan ada aja yang Pulang ke Indonesia? Pulang ke Indonesia. Nah, itu fulusnya harus banyak. Emang ada berapa musim kita di Yaman Tat? Musimnya 2 aja Pak Eko. Jadi musimnya musim dingin. Ada musim dingin. Tapi nggak ada hujan. Nggak ada salju maksudnya. Oh, nggak ada salju, tapi musim dingin, angin dingin ya. Dingin banget itu. Sampai menusuk-nusuk gitu. Nah, ada juga musim panas. Jadi 2 aja. Sekali dingin banget, sekali panas banget gitu. Tapi hujannya tuh saya lihat. Katanya dalam kabar-kabar hujannya setahun sekali kadang. Hujannya setahun kali. Enak tuh Sekali hujan, biasanya kalau 3 jam gitu hujan bisa menimbulkan banjir. Parang itu pernah banjir itu gara-gara itu. Kemarin itu. Oh iya, pernah dengar Motor-motor itu hanyut. Iya. Dan parah kalau banjir di sana. Nah, kalau hujan lama gitu, yang di Tarim rumahnya kan terbuat dari tanah-tanah seperti itu, bukan terbuat dari semen kebanyakan. Rumahnya bisa runtuh. Ada berapa rumah itu runtuh? Karena air itu. Gara-gara air itu. Gara-gara hanyut semua. Iya. Tanah liat. Tapi banyak itu setelah itu kan banyak donasi-donasi dari seluruh dunia. Nah, insya Allah udah bangun lagi sekarang. Ini Tat sama ini ngeliat di media-media Tarim itu kan sering ziarah apa sih? Nabi Hud. Nabi Hud. Nah itu
rame-rame seluruh masyarakat Tarim apa khusus mahasiswa Akom aja tuh? Kalau Nabi Hud, ziarah Nabi Hud itu pas Sya'ban itu Oh, dari tanggal pokoknya berapa hari? 5 hari, 5 puncaknya itu 3 hari. 7, 8 kan? Berapa ya? 8, 9, 10. 8, 9, 10 itu puncaknya. Tapi sebelumnya itu udah ada Sudah ada. kecil-kecilan. Tapi Oh. puncaknya 8, 9, 10 Sya'ban di sana. Itu seluruh dunia bahkan. Seluruh dunia. oh dunia. Jadi di sana berkumpul bukan seperti apa namanya manasik haji di mana di Mekah gitu kan. Iya. Nah, tapi mereka berkumpul di sana karena ada tertibnya, ada apa tadi bahasa Indonesia itu ada susunannya gitu kan. Pertama itu dia harus kemana, terus selanjutnya kemana. terus Oh, dia ada kemana. rutenya lah ya. Ada rutenya. Ada rutenya. Rutenya. Kalau kita di sini maunya kayak Wali Songo lah gitu ya, rutenya sini ke sini ke Iya, sini iya, sini iya. sini gitu lah ya Tat ya. Tapi Wali Songo kan jauh Pak. Iya. Kalau ini satu tempat aja. Satu tempat ya. Misalkan satu Oh. kampung. Nah dari awal itu di sana Perjalanannya ada, gitu ya. nah, salam. Apa tempat untuk salam. Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Muhammad gitu. Assalamualaikum sampai habis, nanti naik lagi, nanti terakhir di paling ujung di atas itu kan nanjak seperti ini set, di atas itu kuburan makam Nabiullah Hud alaihi salam. Panjang mungkin berapa meter itu, panjang kalau di sini mungkin satu pohon 5 kelapa meter. panjang. Oh, satu. Itu yang mimpin siapa? Dan? Yang mimpin apa per grup apa ada emang satu orang itu yang memimpin acara itu tuh? Ziarah itu. Kalau apa namanya ziarah puncaknya itu loh. yang puncaknya itu Ah. Habib Umar. Habib Umar. Habib Umar bin Habib. Qabilah dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Umar kan nanti silsilahnya itu turun ke Habib Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, itu beliau yang mimpin. Kalau beliau yang mimpin biasanya rame banget itu yang ikut. Ya. Rame banget. Dunia. Wah, itu kayak semut itu. Susu dan ajibnya di Hadramaut ketika musim corona kemarin ada ziarah itu. Dan alhamdulillah Oh, tetap sehat-sehat aja. berjalan gitu ya. Ada Tahun pertama nggak boleh mau pemerintah dan nggak dibuka. Tahun kedua nggak ada itu corona kata orang Hadramaut, kita tetap adain. Dan ulama ketika udah ngomong, udah itu semua yang ikut. Iya, iya, iya. Udah semua yang ikut. Akhirnya alhamdulillah di sana kita dapat berziarah. Insyaallah di sana itu kita dapat silaturahmi antara ulama dan santri gitu kan. Iya. Dari berbagai negeri. Habib Taufik Asegaf Pasuruan datang ke sana kemarin. Habib Rizik, Habib yang besar-besar itu datang ke sana. Habib Ali Zainal Abidin Malaysia datang ke ya. sana. Oh, biasanya yang sanad keilmuannya dari Tarim mereka akan Pasti menyempatkan datang, Pak. ilmu Menyempatkan datang ya, Tat, ya? Nah, iya datang ke sana itu. Iya. Karena itu momen masya Allah. Kalau di barat kan di Mekah itu ada haji, di sini ada itu. Kalau Oh, di iya, Hadramaut iya. ada ziarah Nabi Hud. Iya, iya, iya. Momennya nggak bisa ditinggalkan itu. Setahun sekali tuh Tat ya. Setahun sekali itu Iya. momen seperti itu. Itu udah fenomenal itu. Terus ke depannya mau kayak mana nih Tat? Sudah pulang dari Yaman nih. Waktu di Indonesia nih. Nah, udah Indonesia nih, mau kayak mana nih? Sebenarnya ketika saya pulang dari Yaman ke Indonesia gini kan melepas kangen rindu gitu kan. Ternyata saya rasakan gitu, saya ini masih belum matang. Ilmu saya masih kurang dan saya masih nanggung gitu. Pengennya melanjutkan studi lagi, S2 lagi, S3 lagi gitu. Kalau udah S2, S3 baru mengabdi lagi. Mungkin udah kita nggak merasa udah cukup ya, mungkin udah bisa lah gitu. Sekarang merasanya masih belum bisa gitu, masih banyak kekurangannya, masih pengen nambah lagi. Tapi ya karena pimpinan bilang kamu ini di sini ngajar dulu ibarat telur mah, kamu itu masih telur belum menetas. Sekarang waktunya kamu tetaskan ilmu Ya. kamu itu masih telur. Sekarang tetaskan, bagikan ke adik kamu, bagikan ke teman kamu, bagikan ke masyarakat sebetulnya. Ya udah, sampai nama atona atas perkataan Kiai Muhammad Sultan, kita ngajar dulu di sini, mengamalkan ilmu di sini. Nanti sambil jalan mungkin ada Iya. S2 kan, Iya. luar negeri atau di sini atau di mana kita lanjut. Ya insya Allah. Insya Allah seperti itu. Amin amin. Ini ada pertanyaan nih dari teman-teman yang di luar. Nikah Ustaz kapan? Waduh. Iya kali kan udah ini gitu kan, punya rencana gitu. Permasalahan jodoh kan, Iya. seperti yang kita ketahui itu adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala kapan dan
di mana sama siapa kita tidak tahu. Kalau ikhtiar kita mungkin udah ada ikhtiar itu kan. Nggak ada, bukan tidak ada ikhtiar, kita ada ikhtiar dan ada kemauan untuk mencari jodoh, untuk menikah ada, tetapi sekarang belum. Ya insya Allah nantilah kalau ada sudah dekat-dekat itu sebar undangan kita kabarkan untuk semuanya. Oke. Karena nikah itu kan disunahkannya untuk diikhbarkan. Proses daftar ke Yaman itu sulit nggak kan? Awal mulanya gitu, daftarnya, nyari berkas-berkasnya gitu, gimana itu? Simple sih, nggak sulit banget gitu kan, nggak pakai tufel kayak yang biasanya gitu Ya. kan, nggak. Yang penting nilainya itu 7 kalau ijazah negerinya 7 Ya. ke atas gitu. Ya. Nah, itu termasuk syarat. Nanti syarat-syarat yang lain bisa dilihat di di situs Universitas Ya. Al-Waqaf, di sana lebih lengkap dan nggak terlalu ribet. Udah banyak contohnya, udah banyak yang bisa Berangkat juga. ya. Nanti kalau misalkan dia nggak lulus nih, ada alternatif yang lain. Dia bisa masuk ke Markas Lughatul Arabiyah, I'dad Lugawi. Nah, tapi nanti dia bayar tambah $1.000 gitu. Ada biaya tambahan ya. Biaya Tat, ya? tambahan. Tapi artinya Tapi tetap berangkat ya, Tat, ya? Iya. tetap berangkat. Jadi jangan pesimis gitu. Oh, saya mah nggak bisa, nilai saya kecil. Insya Allah kalau nilai kecil tapi duitnya besar, insya Allah bisa. Itu harus hafal Quran nggak datanya? Syaratnya enggak kan? Kalau syaratnya untuk ke sana tidak. Tapi ketika udah di sana, udah kuliah di sana, diwajibkan menghafal 10 juz, minimal 10 juz Al-Quran. Sampai lulus 10 juz. Antum berapa Itu juz? Tat? 10 juz itu akan dites di mustawa 4, tingkat keempat. Tingkat semester 4 ya? Bukan semester keempat, kalau semesternya semester ke-7, ke-8. Di sana kan ada 10 semester Iya. dan 5 tahun. Iya, 5 tahun. Beda ya? Antum berapa juz? Tat? Aduh, kalau itu alhamdulillah adalah gitu. Ya harus pilih aja, nggak apa-apa buat motivasi teman-teman. Kalau yang kita setorkan udah lumayan, tinggal 5 juz lagi gitu kan kemarin itu ditambah 1 Berarti tahun. Berapa? Hmm, 25. Ya, 25 juz. Masya Allah. Kan 30 juz. tinggal Ya, tambah-tambah. isi koma merojaat, hafalannya melekat gitu kan. Doain supaya nanti juga dapat istri yang hafizah gitu kan. Amin. Dengerin dong dari Hafizah, daftar. Amin. Amin. Karena kalau sekarang mikirin calon kayaknya nanti hilang hafalannya masalah. Apalagi mau sekolah lagi, mau S2 lagi. Ya tapi berharapnya sih gitu ya, sekolah dulu kan gitu kan. Kalau kata abinya sih gitu. Kalau jodoh itu gampang nyarinya, bahasanya gitu. Yang penting kalau ilmu itu yang sulit nyarinya kan gitu. Kalau nanti ilmunya tinggi, jodoh itu bakal datang sendiri gitu kalau abi ngomong kan. Nah kita tanya Tat, antum bangga nggak sama diri antum sendiri yang sekarang? Andi Maulana itu siapa lo gitu? Gimana ya? Tambahin Banyak belakangnya isu. LC. LC lah. Ya. Untuk sekarang ini lah, antum gimana itu? Mereka berbangga diri itu kan sesuatu yang nggak boleh juga kan Ya, sebetulnya. boleh. Gimana? Tapi ma fakhru illa li ahli ilmi. Tidak ada kebanggaan kecuali li ahli ilmi, kepada ahli ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Itu syairnya seperti itu kan. Kita berbangga bukan atas zat kita ya, tetapi yang kita punya itu, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah pengetahuan, sebuah ma'rifah gitu kan, yang walaupun sedikit alhamdulillah, dan kita syukuri, kita banggakan. Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman diberikan kerajaan ya, keilmuan yang begitu luas. Kerajaan Nabi Sulaiman meliputi jin, manusia, binatang, angin, burung, semut, semua itu. Tapi beliau, hadza min fadli rabbi, ini adalah fadli karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang telah Allah berikan kepada al-fakir, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Dan patut disyukuri dengan kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk Allah Subhanahu wa taala, lillah maksudnya. Seperti itu. Ada ini nggak cita-cita mau ke Yaman lagi kan? Kemauan mau kesana lagi tuh? Ada sangat ada. Kalau bisa nih Pak ya, kalau bisa ya,
Nah, semoga Allah kabulkan gitu. Amin. Amin. Abi, keluarga Jebal Anur bisa ke sana semua. Amin. Bagaimana menyaksikan begitu, seperti ini loh Islam itu, seperti ini loh masyarakat Islam itu. Oh ternyata ada yang masyarakat Islam yang seperti ini, yang di benak kita nggak pernah terbesit kan berarti. Iya. Orang menerapkan syariat Islam, pakaiannya, adabnya, akhlaknya, keilmuannya itu bisa ditampakkan di sana. Kalau kita bayangin kita zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sulit, susah rumahnya terbuat dari tanah, bisa kita lihat saksikan di sana. Di sana ya. Di mana? Di Hadramaut Ya, Tarim itu. Di sana itu negeri melatih kesabaran, bukan hanya melatih ilmu, bukan, tapi juga kesabaran. Kita belajar sabar di sana. Apa benar Tat kalau di Yaman itu teknologi itu ya bukan satu yang apa ya, bahasa kita di sini kepentingan yang sangat mutlak gitu. Kalau di sana teknologi biasa-biasa aja mungkin gitu Tat, enggak? Di sana itu tertinggal untuk masalah teknologi gitu kan, sangat tertinggal Pak. Kok di sana sangat tertinggal? Kalau bisa diibaratkan di sana itu Indonesianya tahun 1995 telat gitu. Apa Indonesia tahun 1808 sekian kali ya Tat ya? Bisa jadi mungkin internetnya terlelet sedunia. Itu bukan dibuat-buat, itu memang seperti itu statistiknya. Yaman itu paling lelet sedunia internetnya. Makanya kita pakai wifi biasanya itu. Ya. Agak cepat. Itu juga masih lemot. Berarti di sana nggak ada mall, nggak ada tempat-tempat hiburan yang. Kalau mall ada, cuman nggak semoga mall-mall yang di Indonesia Ya. kan. Mall biasa lah. Kalau di sana mall, kita bilangnya kalau di Indonesia sini minimarket gitu. Oh, gitu ya. Kecil kan. Iya. Tapi di sana kayaknya besar gitu. Tapi justru malah buku tetap yang mahal biasanya. Buku mahal di sana. Buku mahal di sana, Masya Allah. Buku di sana mahal banget. Aduh, jadi kalau kiriman gitu kan harus kita sisihkan duit itu untuk beli kitab. Karena kalau nggak begitu semakin lama harganya naik gitu. Kayak masih malah buku ya. Kalau kitab Ya itu tadi prinsipnya kan, ilmu itu mahal memang. ilmu itu mahal. Kalau kata Imam Syafi'i, lan tanalul ilma illa bisittatin. Salah satunya wadirhamun, kan? Mereka menghirisun begitu. Nanti wadirhamun, dan dirham. Apa dirham itu? Fulus. Fulus. Tidak akan mendapatkan ilmu illa bisitta, kecuali dengan 6 perkara. Yang salah satunya adalah dirham dengan fulus. Fulus gimana? Ya kita beli kitab itu dengan apa? Ya fulus lah itu. Oh, iya. Kita berangkat ke sana pakai fulus juga. Kita ke sana fulus. Ini Semua. Ya. semuanya fulus. Tapi masalah fulus ini, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, adik-adikku yang pengen ke Yaman gitu, siapapun yang ingin ziarah di sana, jangan takut masalah rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Apapun yang melata di muka bumi ini, yang ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizkinya. Ini adalah tanggungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita khawatir. Dan juga untuk thalibul ilm ada tanggungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada jalan. Ada tanggungan khusus. Akan ditanggung oleh Allah, rezekinya itu insya Allah lancar. Amin. Dan satu poin ini, dan nggak mesti rezeki itu dari tangan kita. Terkadang rezeki itu Allah berikan dari orang lain, melalui perantara gitu. Yang nantinya ke kita juga. Iya. Oh saya nggak punya, ibu saya nggak punya, orang tua nggak punya. Tapi Allah datangkan orang yang donatur untuk kita untuk belajar di negeri Yaman. Seperti itu udah banyak cerita dan mungkin juga saya seperti itu. Ceritain satu hal yang nggak bisa dilupain dari negeri Yaman setelah pulang ke Indonesia ini. Satu hal aja yang menarik gitu, yang nggak bisa dilupain sampai sekarang. Ada kisah itu syekh kita. Ada 2 syekh yang Masya Allah di Universitas Al-Ahqaf itu sangat terkenal. Ini adalah mufti, grand mufti gitu. Grand mufti yaitu Syekh Muhammad Baudan, dan yang kedua Syekh Muhammad Al-Khatib. Syekh Muhammad Baudan ini, beliau ini mufti, grand mufti, dan satunya juga seperti itu. Kalau dulu itu zaman Nabi ada Khalifah Abu Bakar, Siddiq dan Umar kan? Kalau di zaman Imam Nawawi ada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, ada Imam
itu dijuluki Syekhain juga. Abu Bakar Umar dijuluki Syekhain, terus Imam Nawawi dan Rafi'i juga dijuluki Syekhan, dua syekh maksudnya. Dan juga kita punya Syekhan juga di sana. Dua orang ini, Syekh Muhammad Al-Khatib, Syekh Muhammad Ba'udhan. Apa itu Tat? Beliau ini Masya Allah nih, ketika Universitas Al-Ghauf krisis, itu para guru berbulan-bulan nggak digaji, dan para pegawainya juga nggak digaji, karena nggak ada duit. Nggak ada duit, jamiah nggak ada duit, universitas nggak ada duit, sampai 7-9 bulan nggak digaji. Bayangkan itu, keluarga nggak ada makan kecuali dari universitas kan, dari gaji itu. Tapi memang nggak ada duit, gimana mau ngasih? Dan para dosen-dosen di sana udah mau resign, udah kita berhenti aja di sini, berhenti, nggak digaji, anak kita butuh makan, kan? Keluarga kita butuh makan. Terus dosen-dosennya sudah sepakat, akhirnya dosen-dosen ini, kedua syekh ini lah, datang ke kedua syekh ini, Syekh Muhammad Ba'udhan sama Syekh Al-Khatib. Gimana Syekh? Mau nggak ikut berhenti juga gitu kan? Diajakin. Kita resign gitu. Mogok kerja lah gitu istilahnya. Supaya datang gitu kan gajinya. Dia jawab, Anda ngajar bukan untuk masalah duit, masalah apa? Nggak ada duit, digaji, nggak digaji, Anda tetap ngajar katanya. Terserah, tafadhal ente mau ada apa? Tafadhal, Anda mah mau digaji, nggak digaji, Anda tetap ngajar, mengamalkan ilmu Anda gitu. Buat saya seperti ini, yang di bawah-bawahnya kan dosen-dosen itu kan, ini aja, waduh, dua sen Grand Move dia aja seperti ini, masa kita mau kelemar-kelemar? Yang kalau dipikir mungkin gajinya lebih besar mereka, lebih dua orang itu deh Tat ya. Ajibnya Pak ya, Grand Syekh ini gajinya itu lebih kecil daripada dosen-dosen itu. Seharusnya kalau kita layak-layakkan gitu kan, seharusnya dua Syekh ini lebih besar. Lebih layak gitu ya. Untuk mendapatkan gaji yang besar gitu kan. Iya, kalau di sini kan gitu tadi. Tetapi itu enggak. Mereka ini dapat gajinya lebih kecil daripada yang gelarnya doktor. Kan ada doktor kan, itu S3 Pak ya. S3. Nah, ada lagi LCMA gitu kan. Ini beliau ini memang bukan dari akademisi. Artinya gelar doktor, gelar LCMA gitu, enggak ada beliau itu. Cuman belajarnya melebihi doktor, melebihi profesor gitu. Cuman akademisnya aja nggak ada. Ya, akademisnya nggak ada. Jadi menurut gaji dari akademis gitu kan lebih kecil daripada yang doktor yang. Ya enggak, kalau seandainya di Indonesia dan mungkin di tempat-tempat yang lain, di negara lain, kalau dia kedudukannya lebih tinggi, secara otomatis kan, otomatis untuk salari atau membayar itu otomatis lebih tinggi dan fasilitas mungkin lebih lengkap daripada yang lain-lain. Kalau di sini terbalik. Ya gitu ya. Untuk dua syekh ini aja nih, untuk dua orang itu aja ya. Dua syekh memang aja ya. Itu Allahu Akbar itu, subhanallah itu. Memang mereka itu ikhlas ngajar itu. Nggak mikir terus akhirnya gimana tuh dengan jawaban syekh berdua itu, dosen-dosen yang lain gimana tuh? Jadi malu. Untuk resign, untuk berhenti mogok kerja itu jadi malu. Dua syekh aja semangat banget untuk ngajar walaupun nggak digaji, kita kok kelamar-kelamar begini. Udah akhirnya tetap. Dan klimaksnya setelah bertemu terus ngajak, itu klimaksnya gimana? Terus terbayarkan gajinya itu? Nah, itu setelah bulan itu. Setelah udah lama gitu, akhirnya digaji lagi. Ada donatur gitu kan. Alhamdulillah bangkit lagi jamiah kita. Pegawainya, tukang sapunya, tukang masaknya, ustadz-ustadznya, dosen-dosennya dan syekh-syekhnya dapat gaji lagi. Kembali lagi normal. Dan Masya Allah itu selama nggak digaji, dosen itu nggak malas-malas. Ini pelajaran untuk kita nih Pak. Subhanallah. Ya. Walaupun nggak digaji, dosen on time datang. Dan kadang dosen itu lebih awal 10 menit daripada muridnya. Masya Allah. Apalagi dosen ini, Syekh Muhammad Ba'udhan ini, Subhanallah. Ini misalkan masuk jam 8, beliau udah datang jam 7 lewat 50 menit. Udah nunggu kayak gini. Jadi murid-muridnya silahkan bertanya, belum masuk ini kan. Nanti kalau udah masuk kan masuk pelajaran. Gitu. Udah nunggu gitu kan, pertanyaan. Mufti di depan kita ini, nanya apa aja bisa tuh. Dan itu Masya Allah, ketika nggak digaji atau digaji, guru-guru kita itu datangnya tetap on time. Dia disiplinnya juga on time.
Kalau kayak kita kan enggak ya mungkin ya. Ya udah pasti tadi. Kalau nggak mungkin kalau di Indonesia ya buyar. jangankan 7 bulan, 3 bulan nggak digaji mungkin sudah itu tuh. Sepi. Itu Males-malesan kan. Masya Allah itu, Masya Allah itu, Masya Allah itu bisa dilupakan itu, Masya Allah itu. Di Tarim itu ada kedatangan orang dari luar, orang kafir, dari Jepang, Yaban kalau bahasa Arabnya. Nah, orang Yabani ini, orang Jepang ini datang ke Tarim, pengen ngeliat keadaan di Tarim itu, Islamnya gimana di Tarim. Dia masih kafir, bawa duit banyak. Di sana itu duitnya jatuh, dolar. $100 aja di sini 1.500.000. Itu berdolar-dolar itu jatuh. Nah. Ternyata dia nggak tahu, dia lari aja. Jalan aja terus aja gitu. Diambil sama anak kecil, masih berapa tahun gitu, diambil, dikejar, pak, sarap tapi kan, pak, duitnya jatuh pak gini. Kenapa kamu kembalikan lagi, kata si Jepang. Orang Jepang ya. Dia lihat anak ini anak yang miskin seperti Miskin, nggak pakai sendal bisa jadi. Pokoknya kumal gitu kan. Nah. Kok dibalikin lagi gini? Seharusnya kalau disimpan itu banyak banget harta itu. Iya. Kata dijawab si anak kecil ini, Islam nggak ngajarin seperti itu. Ini bukan punya saya, ini punya bapak nih. Ini memang udah haknya bapak, silakan diambil. Oh ketika itu pak, dia datang ke Habib Ali Masyhur langsung, itu kakaknya Habib Umar bin Hafid, langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Anak kecil wasilahnya. Wasilahnya dari anak kecil ya tadi. Jadi dia masuk ke Islam itu bukan dengan banyaknya ilmu, tapi dengan adab, akhlak seorang anak kecil. Masya Allah. Itu makanya Syawari Tarim Syekh Malai Syekhuna. Jalan-jalannya Tarim itu adalah syekh bagi orang yang tidak mempunyai syekh. Oh, Jalannya aja ya. Jalan-jalannya. Tapi ada bule kan Tat, yang mahasiswa aku itu ada nggak sih bule? Dari Eropa gitu. Eropa. Ada. Ada ya. Ada. Tapi yang banyak itu bukan di Akop biasanya bule itu. Di Akop itu banyak Indonesia, terus Somal, Malaysia, Pakistan. Kalau di bulenya itu muridnya Bu Umar, Darul Mustafa. Oh. Di sana Britania, Eropa, India, orang hitam, semua banyak di sana, banyak. Habib Umar ya. Umar bin Hafid itu. Darul Mustafa ya. Darul Mustafa. Orang besar itu, orang Afrika. Afrika. Oh, mereka 2 kali lipat kita itu. Ada di situ. Nyantri. Sama tat belajarnya dengan di Tarim. Sama. Itu kan ditarim. Itu dari maksudnya Sama Al-Haqab itu. Al-Khawf gitu. Nah, kalau Darul Mustafa ini sistemnya ma'had. Oh, mahal. Nah, kalau kita ini jamiah, universitas. Ya. Tapi saling melengkapi begitu. Saling melengkapi, nggak saling sikut-sikut. Iya. Nah, kalau di Indonesia misalkan ada pondok, di sampingin pondok, biasanya sikut-sikut tuh. Rebutan jamaah. Iya. Aduh. Kalau di sana enggak ya? Enggak, antara satu yang lain. Tapi apa di Darul Mustafa itu juga LC kalau keluar dari sana? Enggak. Enggak ya, Tat? Yang bergelar kan ini dari Jamiah tadi ya, karena ada jamiah itu. universitasnya ya. Di setiap universitas, ma'had atau ribat atau jamiah itu ada kelebihannya masing-masing. Iya. Yang tidak bisa kita dapatkan di tempat yang kita. Iya. Kalau di sana apa kelebihannya, di Akop apa kelebihannya, ribat Tarim kelebihannya ada masing-masing. Iya. Makanya itu saling melengkapi. Iya. Satu kata lah untuk kota Tarim. Satu kalimat yang buat emang itu berkesan banget sama negara tersebut lah. Andai kata surga itu di atas langit, maka itu di atas Tarim. Andai kata surga itu di bawah bumi, maka itu di bawah Tarim. dalam. Dalam lagi tuh. Terakhir Tat, untuk adik-adik, untuk teman-teman, nasihat, saran, apa motivasi lah, silakan Tat. Khusus untuk ke Yaman atau ya secara umum lah gitu ke negara lain. Untuk adik-adik yang ingin menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dan semangat itu dipupuk dari sekarang, dari kecil gitu kan. Karena kalau dipupuk dari kecil, insya Allah besarnya juga bagus gitu kan. Kalian itu para pemuda adalah harapan bangsa, negara, dan agama. Insinyur Soekarno mengatakan, berilah aku 10 pemuda, maka aku akan guncangkan dunia. A'tini asyaratus syabab, wahariku bihad dunia, katanya seperti itu.
dengan 10 syabab ini, 10 pemuda ini akan aku goyangkan, goncangkan dunia. Nah, kalian-kalian ini para pemuda yang masih jiwa muda, itu jangan sia-siakan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, di mana kalian suka, di mana skill kalian, dalami itu dan mutkinkan. Apa mutkinkan itu? Patenkan gitu. Jangan sekedar ambil setengah-setengah, tapi harus mungkin. Innallah yuhibbu al-abda idza amila syai'an atqanahu. Allah itu menyukai seorang hamba apabila mengerjakan sesuatu atqanahu, dia harus mungkin, paten gitu. Harus benar-benar Tuntas ya. tuntas jitu. Iya. Enggak setengah-setengah. Setengah-setengah. Begitu juga kalian adalah syabab. Artinya kalau di dalam mahfuzat itu apa namanya? Syubbanul yaum, rijalul ghad. Syubbanul yaum, kalian masih muda sekarang. Rijalul ghad, besok kalian akan jadi pemimpin, akan menjadi presiden, akan menjadi ulama besar. Maka syubbanul yaum, rijalul ghad. Maka waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manfaatkan dengan sebaik mungkin, jangan sampai waktu ini disia-siakan, nanti kalian akan menyesal nanti ke depannya. Cukup ya Tat ya ngobrolnya. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita semua. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Walafu minkum ala itwala walafu minkum ala taqsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.